Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour bersama saya Maria Anaka. Dan kita saksikan informasi dari bursa domestik untuk Anda. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada jeda perdagangan sesi pertama Selasa hari ini mantap bergerak di zona hijau dengan kenaikan 100,87 poin atau menguat 1,26% di posisi 8.132,75. Didorong saham-saham perindustrian dan juga saham energi. Sepanjang perdagangan IHSG nyaman melaju di zona optimistis dengan rentang perdagangan di area level 8.011,13 sampai dengan level tertingginya di 8.140,86. Lantas bagaimana penutupan perdagangan IHSG hari ini dan apa saja yang menjadi penopang IHSG hingga berada di zona hijau? Untuk itu kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Emir Hamzah langsung dari Bursa Efek Indonesia. Emir, seperti apa pergerakan IHSG hari ini? Ya, Aneke dan juga pemirsa Nusantara TV, memang jika melihat pada week kedua di hari Senin lalu, yang mana memang ini berada di zona hijau ataupun terapresiasi penutupan kemarin di 8.016 dengan kenaikan mencapai 1,02% dengan basis poin hingga 80,75%. Namun memang pada pembukaan sesi pertama ini sempat mengalami terkoreksi, sempat melemah sebentar di kisaran 0,29. Namun fluktuatif kembali menguat pada pertengahan di sesi pertama. Jika melihat sudah pukul 15.58, IHSG pada penutupan hari 10 Februari ini mengalami penguatan ataupun berada kembali di zona hijau, yang mana kurang lebih mencapai 8.121,96 dengan penguatan hingga 1,12% dengan basis poin mencapai 10,09 basis poin, yang dimana trading volume-nya sendiri ini mencapai dengan 44,23 miliar dengan trading value mencapai 18,98 triliun. Adapun memang pergerakan pada hari ini mengalami penguatan, yang dimana penguatan ini terjadi dikarenakan adanya 572 saham menguat dengan 126 saham mengalami pelemahan serta 118 saham ini mengalami stagnan ataupun tidak bergerak. Dan memang penjualan saham pada hari ini cukup dikuatkan begitu dengan salah satu emiten yang mana seperti Bumi Resource ataupun Bumi menjadi saham yang paling banyak ditransaksikan, mencapai 3,6 triliun rupiah dengan penguatan 5% ke level 252, di mana nilai transaksi jumbo ini juga bukan hanya dicatatkan oleh Bumi, melainkan juga terdapat BBCA, Dewa hingga BRMI serta BUFA, yang dimana mayoritas penguatan perdagangan hari ini dengan apresiasi terbesar dibukukan oleh sektor properti, konsumer non-primer hingga barang baku. Namun di lain sisi begitu, untuk tekanan ini terjadi pada saham-saham di sektor kesehatan dan infrastruktur yang terkena tekanan pada perdagangan kali ini. Adapun untuk saham-saham blue chip serta emiten milik konglomerat kompak begitu menjadi penopang kinerja IHSG hari ini dengan kontribusi poin terbesar disumbangkan oleh emiten Financial Capital Finance Indonesia atau CASA yang melesat 15,16% dan menyumbang 11,03 poin terhadap penguatan indeks. Selanjutnya memang disusul dengan BMRI serta PANI dan Aman atau AMMN dengan sumbangan sekitar 5 poin indeks, sementara saham Telkom Indonesia ataupun TLKM juga memberikan 4 poin terhadap penguatan IHSG pada hari ini. Jika dilihat memang penguatan di beberapa sektor ini terjadi dan membuat IHSG berada di zona hijau ataupun mengalami apresiasi hingga 8.139,74 ataupun dengan kenaikan 1,24% dengan basis poin hingga 99,86, yang dimana memang sentimen ini terjadi di beberapa faktor begitu. Adapun juga faktor dari
kinerja penjualan retail Indonesia yang dimana terjadi agenda ekonomi domestik yang diawali dengan data penjualan retail di Desember 2025 dan barometer penting untuk mengukur kekuatan konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama PDB nasional, yang mana pendorong pertumbuhan ini dengan suku cadang penjualan eceran November 2025 tumbuh juga di 6,3% secara tahunan. Selain itu juga memang dari IKK sendiri ataupun indeks keyakinan konsumen itu naik hingga 3,5 poin dari 123,5 pada Desember 2025 menjadi 127 pada Januari 2026, yang dimana ini merupakan tertinggi dalam setahun terakhir. Dengan kenaikan IKK ini terjadi di hampir semua kelompok pengeluaran dan usia, dengan peningkatan signifikan di kelompok usia 20 hingga 30 tahun, serta di kota-kota seperti Semarang, Palembang, dan Padang. Adapun proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi menurun, sementara proporsi untuk pembayaran cicilan atau utang dan tabungan ini mengalami peningkatan. Dan selain itu juga terdapat sentimen yang seperti kita ketahui, salah satu faktornya yang menjadi perhatian investor yaitu adanya peringkat dari Moody's, yang dimana Moody's mempertahankan sovereign credit rating Indonesia di level Baa2 dan menyesuaikan outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Di mana dalam merilis resminya Moody's menyoroti beberapa hal penting, antara lain defisit fiskal dan kinerja penerimaan negara. Moody's menilai defisit fiskal Indonesia diperkirakan tetap terjaga di bawah 3% terhadap produk domestik bruto, sementara kebijakan moneter dinilai akan terus stabil. Dan ada juga sentimen dari MSCI ataupun Morgan Stanley Capital International, yang dimana kita ketahui sempat beberapa minggu lalu MSCI ini membuat IHSG ini menurun dikarenakan dengan standarisasi ataupun keterbukaan IHSG itu sendiri, yang dimana memang kita ketahui OJK ini telah melakukan beberapa langkah begitu, seperti salah satunya menaikkan free float dari 7,5% menjadi 15%, serta juga OJK ini telah memberikan proposal, yang dimana proposal ini telah diberikan kepada MSCI dengan keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas 5% menjadi 1%, transparansi pasar, serta penyempurnaan klasifikasi investor 9 jadi 28 subsektor, yang dimana memang jika dilihat dengan langkah-langkah yang OJK ambil ini tentu saja menjadi salah satu penguat IHSG pada hari ini, dikarenakan isu yang beredar bahwa MSCI akan mengurangi bobot pasar Indonesia yang awalnya berada di emerging markets menjadi lebih rendah ke frontier market. Ini juga tentu saja terus diupayakan oleh OJK ini supaya tidak terjadi. Dan informasi yang kami himpun memang besok akan ada pertemuan antara OJK dengan MSCI, yang dimana pertemuan ini akan membahas sejumlah proposal yang telah diberikan kepada MSCI terkait transparansi yang memang menjadi isu terkini oleh MSCI, yang dimana memang Indonesia melalui OJK sendiri terus mengupayakan meyakinkan kembali MSCI agar pada bulan Mei 2026 isu yang beredar dengan penurunan market Indonesia ini tidak terjadi, dan tentu saja IHSG ini akan mengalami penguatan seperti pada pertengahan hingga awal Januari lalu ini menyentuh juga di angka 9.000. Tentu ini yang menjadi harapan masyarakat sehingga IHSG ini tetap berada di zona hijau ataupun terapresiasi oleh IHSG itu sendiri. Anke. Emir Hamzah melaporkan dari Bursa Efek Indonesia. Menarik sekali kita melihat di mana IHSG ini sempat dibuka di zona merah, namun akhirnya berhasil ditutup di zona hijau 1,24% di level 8.131,73. Ini menandai bahwa IHSG rebound dan memantapkan positioning di level psikologis 8.000-an. Kita lihat apakah di sepanjang pekan ini pertemuan dengan MSCI ini semakin memperkuat optimisme dari investor. Baik, Anda lihat seperti apa, Emir Hamzah? Apakah dalam positioning 8.100-an ini IHSG berada dalam level yang stabil?
Ya memang jika Anda melihat untuk menggambarkan kepada pemirsa sedikit di tabel yang berada di Bursa Efek Indonesia, memang stabilitas yang terjadi pada penjualan hari ini relatif memuaskan gitu ataupun terapresiasi di zona hijau yang dimana memang sekitar di angka 8.120-an IHSG ini mengalami stabilitas yang cukup menguat dan tentu saja ini menjadi optimisme para masyarakat untuk dapat melihat. Jika Anda melihat tabel yang berada di layar kaca Anda ini, IHSG dari sempat mengalami terkoreksi pada awal pembukaan namun rebound dan kembali menguat di angka kisaran di 8.120-an dan pada akhirnya begitu ditutup di angka 8.131 dengan kenaikan 1,24% serta basis poin mencapai 99,86. Tentu saja dengan zona hijau ini menjadi harapan kita semua dan diharapkan memang pertemuan esok hari yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama MSCI ini tentu saja menjadi nafas segar dan diharapkan apa yang akan disampaikan begitu oleh OJK terkait transparansi IHSG Indonesia dengan kenaikan free float 7,5% menjadi 15% ini juga menjadi salah satu poin utama yang tentu saja memang jika dilihat dari beberapa minggu lalu IHSG ini sudah mengalami rebound dan tentu saja kita harapkan ini dapat kembali begitu seperti di pertengahan Januari lalu menyentuh angka 9.000 tentu saja yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia agar IHSG ini tetap berada di zona hijau. Anneke. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.